menuntun, mengajak menyembuhkan anak atau keluarga. Nah, sebelum polisi menjemput, membuat pelayanan hotline 081398611123. Ya mudah-mudahan mereka paling tidak mencoba untuk menghubungi dulu. Setelah mencoba, paling dia bertanya. Setelah bertanya, kita akan berikan satu keyakinan kepada mereka bahwa saya ada di pihak mereka. Itu yang paling penting. Saya di pihak mereka dan kami memang ingin menyembuhkan, ingin menuntun, ingin mengajak menyembuhkan anak atau keluarga yang dia akan bawa ke panti rehab itu. Daripada ditangkap ke polisi, iya kan? Prosedur hukum panjang, dipidana, diproses pidana. Nah, sebelum ditangkap, sebelum polisi menjemput, alangkah baiknya gunakan fasilitas. Bapak sendiri sebagai orang yang menerima aduannya, apakah akan ditemani sampai rehab atau bagaimana? Enggak, kalau kita membuka hotline yang kita sampaikan tadi, tentunya kita hanya memfasilitasi. Paling tidak mereka harus diberikan satu keyakinan dan keberanian untuk membawa keluarganya atau siapapun juga untuk diantar untuk dilakukan proses asesmen. Karena bukan saja di Jakarta, kami akan, karena kita punya datanya, kita akan menuntun mereka untuk melakukan mengajak untuk diobatin di mana di daerah dia tinggal. Proses asesmennya ini di masing-masing nanti di panti rehabnya. Misalnya kalau dia di pemerintah, misalnya kalau di BNN pusat misalnya, itu ada IPWL-nya. Kita datang ke BNN, siapa pasiennya, isi formulir, setelah itu dilakukan asesmen, biasanya 2 hari 3 hari baru keluar. Nanti ini diperlukan rehabilitasi, rehab dan sebagainya atau penginapan atau nginap. Oke, tadi Bang Yaman mengatakan bahwa pemerintah memfasilitasi. Bentuk fasilitasnya seperti apa? Memfasilitasi itu paling tidak kita bukan memviralkan lah bahasa saat ini ya, memviralkan bahwa negara memberikan ruang dan tempat bagi orang-orang atau keluarga yang terkadung kecanduan narkotika untuk bisa difasilitasi dengan pengobatan itu. Jadi bukan kita yang menyediakan, tidak. Sementara waktu kita memfasilitasi informasi ini di mana dia baiknya direhab. Dari awal-awal berdirinya Lido yang di Sukabumi itu, kita sebenarnya sudah melakukan penunjukan penjangkauan dari awal oleh BNN Lido itu. Karena mazhab kita dari berdiri tahun 2007, kita tidak setuju pecandu penyalahguna pemakai itu dilakukan represif, dilakukan pemindahan untuk mendapatkan efek jerah. Kita lebih pendekatannya kemanusiaan, lebih pendekatannya rehabilitasi untuk bisa pulih, sehingga dia tidak bisa membeli. Kalau dia tidak membeli lagi, otomatis yang menjual kan permintaan itu kan menurun. Kalau permintaan menurun, otomatis kan narkotika itu tidak laku. Dan masyarakat ini kan tingkat imunitas masyarakat untuk tidak mudah tergoda ini kan imunitasnya gampang gitu lah. Saya sering mengatakan idiomnya itu jangan salahkan setan menggoda manusia. Memang tugasnya, konon katanya, kalau kata agama itu memang tugasnya dia menggoda gitu. Nah artinya bolehlah kita katakan jangan salahkan bandar mengedarkan narkoba. Bagaimana imunitas kita, daya tahan kita ini bagaimana? Kalau daya tahan masyarakat ini kuat, sebenarnya narkobanya kan nggak salah. Narkoba memang dibutuhkan untuk penelitian, untuk pengobatan. Dan kita juga kan sering membeli obat harus dengan resep dokter. Itu pun mengandung unsur narkotika yang dibolehkan oleh medis, gitu. Yang nggak
nggak boleh ini kan menyalahgunakan itu. Terukur ya. Nah, terukur gitu. Untuk program saya ini sendiri berlaku untuk seluruh Indonesia atau hanya Jakarta atau bagaimana? Ya, kita sementara tidak menampung. Kita sementara adalah memfasilitasi sebagai pusat informasi secara nasional, walaupun pemerintah sudah memfasilitasi misalnya Depsos, Depkes, dan BNN, tetapi kita mengisi kekosongan atau kemungkinan keseganan daripada masyarakat untuk mereka melapor melalui institusi pemerintah. Mungkin melalui Ganas mereka bisa bertanya atau mencari informasi. Nah, informasi apa yang dia butuhkan untuk misalnya pelayanan di seluruh Indonesia, kita akan arahkan database tentang pelayanan rehabilitasi baik swasta maupun pemerintah yang resmi ditunjuk oleh Departemen Sosial. Kita sudah punya dan kita juga sudah berkoordinasi untuk itu datanya dari Depsos resmi. Untuk sejauh ini pasien rehabilitasi sejauh ini Kita kan baru. Kalau yang dulu-dulu yang kita laksanakan biasanya itu antar lingkungan, antar teman, teman ke teman. Jadi kadangkala misalnya dia sulit atau ibunya pulang takut karena minta duit nggak dikasih, biasanya nanti diancam, digorok dan sebagainya. Nah, bisa kita menggunakan fasilitas aparat untuk menangkap, untuk memborgol, terus mereka kita kasih pilihan mau di penjara atau diobati. Kalau di penjara kita masukkan ke penjara, tapi kan mereka pilihannya pasti mau diobati. Tetapi kadang-kadang di panti rehab itu kalau dia tidak ada kelainan jiwa dia diterima. Kalau dia kelainan jiwa dia tidak bisa, harus diobatin dulu kelainan jiwanya baru treatment di kecanduan. Jika ada anggota keluarga yang terkena narkoba, mereka akan melapor. Itu sejauh mana Ganas ini menyembunyikan identitas si anak itu? Kan biasanya kan kalau ada yang lapor takutnya dikucilkan oleh keluarganya, itu gimana jaminan dari Ganas sendiri? Mereka tetap bisa melapor. Kalau identitas itu kan ada di yang kita katakan di PWL itu. Jadi begitu anak itu kecanduan, tentunya tidak langsung direhab. Tentunya kan ada proses namanya assessment sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 itu ada proseduralnya. Salah satunya adalah melakukan assessment. Assessment itu digunakannya apa? Tingkat kecanduannya, lama dia menggunakan. Terus di sana di assessment. Setelah di assessment ada hasilnya, itu bisa ditentukan apakah dia rawat jalan ataukah rawat inap. Rawat inap juga ini apakah 3 bulan, apakah tidak 6 bulan, itu ada berkalanya, ada metodenya. Rehabnya juga selain merehab medis, ada juga rehab sosial. Ada juga rehab religius nanti, itu ada 3 fase. Nah, ada juga nanti kalau di rehabnya pemerintah, itu ada namanya juga pasca rehab. Itu. Jadi sebenarnya tidak sulit. Jadi kita menjamin kerahasiaan. Kedua, kita menjamin bahwa ini untuk tujuan anak itu. Karena bagaimanapun juga kalau keluarga kecanduan narkotika tidak punya uang bagaimana? Nah, ini kan sementara waktu sepanjang kuotanya di satu daerah itu cukup, saya yakin negara memberikan fasilitas gratis. Seperti misalnya di Lido, di Batam, di Kalianda Lampung Tengah, di Kaltim kalau nggak salah, terus di Kuningan Jawa Barat, ada beberapa tempat lain yang belum bisa saya tahu juga. Jadi identitas si penyanyi ini tetap dirahasiakan. Ya, itu masuk database-nya ke mereka gitu, nggak ada masalah. Saya rasa itu kecanduan narkotika itu jangan dianggap satu aib, satu hal yang tidak baik. Namanya kadang-kadang manusia ini menyalahgunakan narkotika itu kadang-kadang melakukan satu kesalahan itu dengan kesadaran. Kesadaran itu artinya karena pengaruh pertemanan, pengaruh situasi dan kondisi itu tidak memungkinkan sehingganya dia kadang menyalahgunakan narkotika. Dan boleh kita sampaikan juga kan di Indonesia ini konon katanya tidak sulit untuk mencari narkotika, dan ini juga kan bukan kita kegagalan negara, tetapi ini menjadi satu catatan untuk pemerintah bahwa negara wajib melindungi masyarakat jangan sampai mudah mendapatkan narkotika. Yang namanya gerakan 2511.
Gerakan 2511 ini bukan kita latah mengikuti gerakan-gerakan yang lain, tetapi gerakan 2511 ini adalah mempunyai makna angka, tentunya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang diberikannya fasilitas oleh negara terhadap pecandu atau orang yang sudah pecandu narkotika untuk dilakukan pengobatan dengan dibiayai oleh negara bersama dengan misalnya Depsos, Departemen Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional. Nah, kita juga akan membuat posko pelayanan pengaduan tersebut. Mungkin bisa kita sampaikan ya di 0813 986 11234. Jadi seluruh Indonesia ini, karena gerakan ini berlaku secara nasional, gerakan kemanusiaan adalah gerakan menyelamatkan anak Indonesia dari bahaya narkotika. Kita singkat SAI gitu ya. Gerakan kemanusiaan, gerakan menyelamatkan anak Indonesia. Gerakan selamatkan anak Indonesia dari bahaya narkoba, disingkat SAI gitu. Nah, kita sudah sampaikan tadi nomor hotline-nya adalah 0813 986 1123. Masyarakat di seluruh Indonesia bisa menggunakan hotline Ganas tersebut untuk mencari informasi terkait dengan misalnya membutuhkan pusat pelayanan rehabilitasi di Medan, di Aceh, di Papua dan sebagainya. Kita punya database untuk pelayanan yang namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah, karena saat ini kebanyakan masyarakat mendapatkan informasi harus melalui BNN atau kepolisian, mungkin masyarakat mana ada yang mau, mana ada yang berani ya untuk datang, nggak ada urusan aja datang ke polisi atau ke BNN, mereka takut. Nah, mudah-mudahan kita sebagai Ormas Anti Narkoba Ganas ini bisa memfasilitasi atau menjadi jembatan bagi masyarakat agar masyarakat itu mengetahui bahwa kalau anaknya kecanduan narkotika, tidak punya uang, bisa menghubungi call center atau hotline kami yang kami katakan tadi 0813 986 11234. Itu. Selamatkan anak Indonesia, tentunya ya kembali lagi kita katakan kita secara bersama-sama, karena Presiden sudah menyatakan Indonesia darurat, dan terakhir lagi aturan terakhir yang dikeluarkan kalau nggak salah Inpres 2 tahun 2020 P4GN itu seluruh stakeholder harus aktif, baik ABRI, baik polisi, baik gubernur, baik bupati. Ya, kita mengajak Presiden, kita mengajak Panglima, kita mengajak Kapolri, kita mengajak seluruh kementerian, kita mengajak ketua DPR dan anggota DPR, kita mengajak anggota MPR untuk secara bersama-sama mendukung program Selamatkan Anak Indonesia. Itu yang paling penting, karena aturan hukumnya juga sudah ada.